Shalom, perkenalkan nama saya Advenovi Carolina Halawa, NIM 080121. Saya mahasiswa jurusan Prodi Teologi. Saat ini kita akan membahas tentang materi penginjilan lintas budaya. Sebagai dosen pengampu Ibu Erlina Waruwu, Magister Teologi dalam penginjilan lintas budaya. Saat ini kita akan membahas satu persatu materi ini, yaitu materi bab 4 dan materi bab 5. Kita akan membahas materi bab 4, yaitu strategi penginjilan lintas budaya. Kita harus memahami terlebih dahulu bahwasanya strategi penginjilan lintas budaya ini kita harus tentunya memiliki langkah atau cara untuk melakukan penginjilan lintas budaya. Yang pertama, memahami budaya lokal. Memahami budaya lokal ini sangat penting untuk kita melakukan penginjilan, sehingga Injil yang kita sampaikan dapat diterima oleh budaya tersebut dan Injil dapat dipercaya, dan sehingga budaya tersebut akan menerima kita dan akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ada beberapa bentuk budaya lokal, yaitu pertama, tingkah laku, kedua, nilai-nilai, yang ketiga, kepercayaan, yang keempat, cara pandang dunia. Tentunya dalam memahami budaya lokal inilah sangat penting. Karena kenapa? Sehingga ketika kita melihat tingkah laku, nilai-nilai dalam budaya mereka, kepercayaan mereka, cara pandang mereka, maka kita masuk ke dalam budaya itu sehingga kita dapat melakukan penginjilan dengan sangat efektif. Seterusnya, yaitu menggunakan media yang ada dalam budaya. Apa saja media yang ada di dalam budaya, seperti contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus, seperti apabila seorang memasang pelita, apakah ia menutupinya dengan sebuah kotak untuk menghalanginya? Tentu saja tidak, sebab kalau tertutup cahaya tidak akan terlihat. Nah, Yesus memberikan tentang perumpamaan ini, yaitu pelita dan lampu. Nah, tentunya dalam penginjilan lintas budaya, apa media yang ada di dalam budaya tersebut, kita harus memanfaatkannya, kita harus menggunakan dan mengembangkan media yang ada di dalam budaya tersebut. Ketiga, yaitu memberdayakan potensi yang ada. Nah, tentunya apa potensi yang ada? Ketika kita menjangkau dan memuridkan, maka kita memberdayakan itu dalam memberitakan Injil. Kita harus memberdayakan potensi yang ada di dalam budaya tersebut, sehingga pemberitaan Injil dapat sampai di dalam budaya yang akan kita lakukan penginjilan lintas budaya. Dan keempat, yaitu menciptakan terobosan. Apa yang terobosan yang harus kita lakukan? Kita menciptakan hal-hal yang baru, sehingga budaya tersebut atau dalam penginjilan lintas budaya tersebut, mereka dapat menerima dan memahami apa yang kita sampaikan. Jadi ada 4 strategi penginjilan lintas budaya ini. Yang pertama tadi memahami budaya lokal, kedua menggunakan media yang ada dalam budaya, ketiga memberdayakan potensi yang ada, dan keempat menciptakan terobosan yang baru. Jadi itulah materi strategi penginjilan lintas budaya. Seterusnya kita akan membahas bab 5, yaitu aspek-aspek komunikasi dalam lintas budaya. Ada 2 hal yang penting yang perlu kita pelajari agar berhasil menginjili siapapun, khususnya kepada kelompok mayoritas. Tanpa kedua hal ini, usaha kita akan sia-sia. Pertama adalah hidup yang kudus, dan yang kedua adalah doa dan kepercayaan yang teguh bahwa Allah masih melakukan mukjizat guna meneguhkan kebenaran Injil. Di dalam aspek-aspek komunikasi lintas budaya ini, ada 2 yang perlu kita pelajari. Yang pertama, utamakan yang terpenting, dan kedua, diperlukan waktu. Satu persatu kita akan membahas ini. Bagian pertama tadi kita akan membahas, yaitu utamakan yang terpenting. Nah, ada 3 poin dalam mengutamakan yang terpenting ini. Yang pertama yaitu hidup yang kudus. Penginjilan yang berhasil tidak pernah bergantung pada perdebatan yang hebat atau teknik-teknik yang diterapkan secara sempurna. Karena kenapa? Berpikir dan belajar bagaimana memberitakan Injil secara lebih baik tetap merupakan hal yang terpenting. Walaupun demikian,
betapapun menariknya kesaksian kita kepada kelompok mayoritas, kesaksian kita tidak akan berguna jika hidup kita tidak mencerminkan kepribadian Kristus. Nah, tentunya di dalam mengutamakan yang terpenting ini adalah kehidupan kita harus kudus di hadapan Tuhan. Kita harus menyucikan hati kita sehingga apa yang kita sampaikan di dalam penginjilan dapat mereka dengar dan dapat mereka terima oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, yaitu berdoa untuk mukjizat. Berdoa untuk mukjizat ini yaitu merupakan satu hal yang terpenting dalam penginjilan, bagian dari peperangan rohani yang besar. Sehingga ketika kita berdoa untuk mukjizat, maka Tuhan akan melakukan yang mukjizat, sehingga di sana Roh Allah akan berjalan di depan kita, maka kita akan pergi memberitakan Injil. Ketika kita berdoa, kita tahu bahwa Roh sedang bekerja. Dia memakai doa kita untuk menghancurkan benteng-benteng kejahatan. Usaha kita yang terpenting harus berpusat pada doa. Orang yang terbeban untuk memberitakan Injil kepada kelompok mayoritas sering bergumul dalam upaya menemukan kunci yang tepat untuk membuktikan hati orang-orang yang belum percaya. Kita harus berdoa untuk mukjizat sehingga Injil yang kita sampaikan ada kuasa dalam menyampaikannya, sehingga mereka dapat menerima dan mereka percaya kepada Yesus Kristus. Seterusnya, kita apa yang terpenting dalam penginjilan lintas budaya ini, dalam komunikasi lintas budaya. Yang ketiga yaitu pendekatan yang alkitabiah. Kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 34. Ada 4 hal yang dapat kita lihat di sana. Yang pertama yaitu melakukan pendekatan, kedua bertukar pikiran dan menjelaskan tentang nas tersebut, dan keempat menjadi berkat. Nah, tentunya ketika kita melakukan penginjilan ada pendekatan yang alkitabiah. Kita harus melakukan pendekatan dan bertukar pikiran sehingga apa yang mereka dengar dan apa yang kita sampaikan mereka dapat memahami dan mereka dapat mengerti, dan kita percaya bahwa mereka akan menerima Injil itu dengan penuh sukacita. Seterusnya aspek-aspek dalam komunikasi lintas budaya yaitu diperlukan waktu. Proses menceritakan kabar baik kepada mereka yang belum percaya, yang belum pernah mendengarnya, memerlukan waktu yang tidak hanya sedikit. Nah, di dalam memerlukan waktu ini, kita harus waspada terhadap cara-cara penginjilan yang cepat dan mudah. Nah, ada beberapa waktu dalam proses melakukan penginjilan ini atau dalam menceritakan kabar baik. Yang pertama yaitu gaya hidup yang terbuka. Walaupun demikian, untuk menjangkau orang-orang yang tersesat, kita harus menyediakan cukup banyak waktu, dan itu menuntun seluruh waktu kita. Hal itu dimulai dengan kesediaan untuk melakukan apa saja yang diperlukan untuk membawa orang yang tersesat kepada Kristus. Gaya hidup yang terbuka ini, kita harus terbuka kepada mereka dan mereka juga harus terbuka kepada kita supaya mereka dapat menceritakan apa yang mereka alami dan kita juga dapat menceritakan, kita bersaksi bagi mereka. Kita harus bergaya kepada mereka dan hidup berkontekstualisasi terhadap mereka. Penilaian terhadap penginjilan berdasarkan apakah dia mudah bergaul atau terbuka atau tidak. Orang yang tidak terbuka dianggap sombong dan tidak ramah. Bila memahami hal itu, maka kita tidak mempunyai kesempatan untuk memberitakan Injil. Orang lain ingin agar kita bersikap terbuka dan ramah setiap saat. Keramahan ini merupakan alat yang dapat kita gunakan untuk memberitahu mereka tentang kebenaran Allah. Banyak orang Kristen hanya mengenal sedikit sekali orang non-Kristen. Tidak ada waktu luang, itu sering dipakai untuk kegiatan gereja. Nah, gaya hidup orang Kristen yang dapat dengan kesibukan hanya menyisihkan sedikit waktu bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Jadi, gaya hidup yang terbuka ini
kita tidak boleh sombong dan tidak boleh cuek kepada mereka. Kita harus terbuka, kita harus ramah, kita harus ada waktu kepada mereka, sehingga itu merupakan alat yang dapat kita gunakan untuk memberitahukan tentang kebenaran Allah. Seterusnya, waktu yang dibutuhkan adalah yang kedua, keputusan yang tidak mudah. Nah, keputusan yang tidak mudah diambil ini yaitu keputusan yang benar-benar kita pikirkan dan kita harus bertanya kepada Tuhan. Orang-orang Kristen banyak yang tidak menghargai pentingnya berpartisipasi dalam lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Maka dari itu, mereka dianggap tidak ramah atau bahkan dianggap antisosial. Teman-teman kita juga sebaliknya memberikan kesan bahwa mereka lebih memperhatikan lingkungannya dan orang-orang di sekitarnya. Kebanyakan kegiatan diawali dengan doa dalam bahasa Arab. Ketidakhadiran orang Kristen hanya meneguhkan pemikiran yang salah bahwa Yesus bukan untuk mereka. Nah, tentunya di sini keputusan yang tidak mudah diambil ini kita harus berpikir dan kita harus bertanya kepada Tuhan, sehingga itu tidak mudah untuk mengambil keputusan seperti itu. Jika kita ingin berhasil dalam memenuhi panggilan Allah, yaitu menjalin hubungan yang penuh perhatian dengan orang-orang yang masih tersesat, maka kita harus membatasi waktu yang kita pakai untuk melakukan hal-hal lainnya. Kita harus menjalin hubungan yang baik terhadap mereka, menjalin hubungan komunikasi yang baik terhadap mereka, sehingga mereka bisa terbuka dengan kita, mereka juga bisa menjalin komunikasi yang baik dengan kita. Yang ketiga, yaitu kasih. Kasih ini berarti bukan hanya dikatakan kasih tetapi kepada diri sendiri, tetapi kasih kepada semua orang. Ada satu tokoh Alkitab, Paulus dengan jelas mengajarkan kita bahwa kita harus melakukan apa saja yang diperlukan untuk memenangkan orang yang tersesat. Jika sebaiknya kita tidak makan daging, maka kita harus rela melakukannya. Kasihlah yang menjadi alasannya. Paulus merujuk pada daging, yaitu berbicara tentang daging, yaitu ketika orang yang tidak percaya, ketika mereka tidak makan babi, itu menjijikkan bagi mereka, maka kita sebagai orang yang percaya, tentunya kita harus menghargai mereka. Kita harus setuju oleh sebagian yang mereka katakan, supaya mereka dapat menerima kita, dan mereka juga dapat berdekatan dengan kita. Kasih itu harus nyata dan kita tunjukkan kepada mereka. Seterusnya, menghindari pertentangan, yaitu bukan rahasia lagi. Kristen dan Islam sudah sejak dahulu bertentangan. Tentunya kita harus menghindari pertentangan ini supaya mereka tidak. Seterusnya yaitu hiasan-hiasan Kristen. Nah, masalah lain yang harus kita hindari dalam berhubungan dengan mereka, dengan apa yang sangat disayangi oleh setiap orang Kristen, yaitu salib Kristus. Jika kita memakai kalung salib atau penjepit dasi berbentuk salib yang kita pakai, itu menghalangi kita untuk didekati oleh tetangga kita, dan sebaiknya kita harus tidak memakainya, supaya mereka tidak anti dengan kita, dan supaya hubungan sosial kita terhadap mereka berjalan dengan baik, dan hubungan komunikasi kita di dalam budaya tersebut dapat berjalan dengan baik, dan Injil yang kita sampaikan dapat tersampaikan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Seterusnya yaitu sebutan. Nah, kita harus hidup dengan memperhatikan masalah terhadap sebuah sebutan nama. Kita harus terus bertumbuh menjadi semakin peka terhadap tetangga-tetangga kita yang percaya kepada Kristus. Seorang yang tersinggung tidak akan mendengarkan kita. Bahkan, istilah Kristen sudah mengandung arti negatif, sehingga sering tidak produktif bagi kita untuk menyebut diri sebagai orang Kristen kepada mereka. Nah, orang Islam lebih mengenal sebutan bagi orang Kristen adalah sebagai pengikut Isa Al-Masih. Sebutan itu biasanya akan menimbulkan beberapa pertanyaan yang dapat menjadi titik tolak pembicaraan tentang kabar baik. Jadi,
dalam komunikasi penginjilan lintas budaya ini, kita harus menghindari sebutan supaya waktu yang kita butuhkan tidak akan sia-sia, sehingga apa yang kita lakukan juga tidak akan sia-sia. Jadi, di dalam aspek-aspek komunikasi lintas budaya ini, ada beberapa hal tadi, yaitu utamakan yang terpenting, di dalamnya hidup kudus, berdoa untuk mukjizat, dan pendekatan yang alkitabiah. Dan kedua, yaitu diperlukan waktu. Di dalamnya kita harus gaya hidup yang terbuka, keputusan yang tidak mudah diambil, kasih yang berarti mengatakan tidak kepada diri sendiri, menghindari pertentangan, hiasan-hiasan Kristen, dan keenam yaitu sebutan. Jadi demikian materi penginjilan lintas budaya yang bisa saya sampaikan, baik itu materi bab 4 tentang strategi penginjilan lintas budaya, dan materi bab 5 yaitu aspek-aspek komunikasi penginjilan lintas budaya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya sapa kita semua. Shalom.